Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi was sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram dari 4 bulan yang Allah haramkan, sucikan. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang membuat mereka terpuruk dalam dosa, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana sebagian kaum muslimin di seluruh dunia mulai berdatangan menjadi tamu Allah. Mudah-mudahan yang belum berangkat dari masjid ini, jamaah, keluarga kita, keluarga besar kita, mudah-mudahan Allah panggil di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita yang hadir di sini tanpa kecuali dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hambanya yang gemar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya nanti kita berharap kepada Allah kita mendapatkan syafaat di hari yang tidak ada perlindungan, pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Salah satu pertolongannya adalah diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tema kita khutbah yang singkat ini adalah keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamal ashr." Tidak ada satu amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Nabi mengatakan ketika memasuki bulan Zulhijjah, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah, berjuang, berperang di jalan Allah, wahai baginda? Qala walal jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwanya, hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun dari jiwa dan hartanya itu. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Masih ada beberapa hari lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang tanggal 17, paling tidak ada 13 atau 12 hari lagi kita memasuki hari-hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh, wal fajr walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Di sini Allah menggunakan kalimat sumpah, wal fajr. Bagaimana Allah jika bersumpah dengan waktu, maka ini serius. Demi malam yang 10, maksudnya malam yang mana? Para mufassirin berbeda pendapat. Apakah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau 10 hari pertama bulan Ramadan, atau 10 hari pertama bulan Muharram? Dikutip dari Zadul Masir Ibnu Zawzi Al-Maktab Al-Islami, malam lail kadang juga digunakan untuk menyebut hari, yaum, sehingga ayat tersebut bisa dimaknakan 10 hari Zulhijjah. Tafsir Juz' Amma. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsir yang menyebut 10 hari Zulhijjah itulah yang lebih tepat. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas pakar tafsir dari para salaf, dan selain mereka juga menjadi pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Maktab Al-Islami. Lantas manakah yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama Zulhijjah, ataukah 10 malam terakhir Ramadan? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Zadul Ma'adnya mengatakan,
10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan keutamaan seperti ini hilanglah kerancuan. Jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama dari 10 malam bulan Zulhijjah. Sedangkan 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama ditinjau dari siangnya, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Bahkan sebelum Idul Adha bubar itu disunnahkan untuk berpuasa. Kenapa 10 hari awal Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan? Karena di dalamnya ada hari Arafah. Dan yang kedua, terdapat hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Dikutip dari Zadul Masir Ibnu Jauzi. Lalu amalan apa yang di 10 hari awal Zulhijjah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya? Yang pertama adalah berpuasa berpuasa sunnah, maksudnya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9. Diceritakan dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Paling tidak kalau yang tidak mampu karena satu dan lain hal berpuasa tanggal 8 dan 9. Kalaupun itu tidak mampu, paling tidak tanggal 9 di mana jamaah haji sedang berkumpul di Arafah. Kita berpuasa sunnah. Apa pahalanya? Kata Nabi, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffara as-sanah allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1162. Yang kedua, selain berpuasa, kita memperbanyak zikir, doa, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertakbir. Ini yang disunahkan oleh Nabi dan para sahabat. Yang termasuk amalan saleh juga adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar dan memperbanyak doa serta bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir di pasar, di jalan-jalan, masjid dan tempat-tempat lainnya. Tetapi kebanyakan di kita adalah di hari-hari tasyrik, 3 hari setelah tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ba'da salat fardu kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang paling baik adalah berangkat haji, menggugurkan rukun Islam yang kelima. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah
wa shaumi Ramadan wa hijjal bait. Jadi pergi haji, kenapa orang-orang rindu ke tanah suci menggugurkan rukun Islam yang kelima? Karena orang yang hajinya diterima oleh Allah, balasannya tidak ada yang lain, kata Rasulullah, selain surganya Allah. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang berhaji lalu diterima adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Nabi dan seluruh para sahabat. Kenapa orang rindu melaksanakan ibadah haji? Kalau hajinya diterima, dalam hadis yang lain, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq kawaladati ummuhu. Barang siapa yang berangkat haji lillahi, karena Allah semata, tidak berkata-kata jorok, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya seperti dilahirkan kembali oleh ibundanya. Jadi kalau ada orang yang 60 tahun pensiun dari pegawai negeri atau swasta, kemudian dia berangkat haji, diterima hajinya, wafat usia 62 tahun, dia hanya mempertanggungjawabkan dosa-dosa di hadapan Allah itu cuma 2 tahun. Begitupun umrah, al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahuma. Dari umrah yang satu tahun 2000, kemudian sebelum Covid berangkat lagi 2019 umrah, di antara keduanya 19 tahun, itu menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Yang berikutnya adalah bertaubat kepada Allah agar kita dapat dibersihkan. Kenapa si mayit, kita mendengar orang yang diwafatkan oleh Allah, apa doanya? Diajarkan oleh Nabi kalau dia laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebab setiap kita dilahirkan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang keluar dari perut bundanya suci, fitrah. Kedua orang tuanya lah, orang dewasa di sekelilingnya lah yang menyebabkan anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka misi para rasul adalah membersihkan, wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari dosa-dosa. Salat 5 kali sehari semalam, salat yang 5 kali sehari, wasalatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tanibat al kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat yang lalu dan Jumat sekarang, Ramadan lalu, kemudian Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Puasa Ayyamul Bid itu pun menghapuskan dosa-dosa. Oleh karenanya, apa yang dibutuhkan si mayit supaya bersih, itulah husnul khatimah. Allahumma ja'alni husnal khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Itulah yang ulama inginkan. Kalian berdoa kepada Allah, minta kembali dalam keadaan suci.
itulah husnul khatimah. Makanya kalau ada orang yang mendoakan di WhatsApp, di Telegram, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, mudah-mudahan dia terhindar dari siksa kubur dan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Kemudian dia nanti di akhirat diizinkan memasuki surga tanpa dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan masih beberapa hari lagi Zulhijjah, maka siapa yang bermampu untuk berpuasa, melakukan amal soleh, melakukan apa yang tadi disebutkan, lakukanlah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Tentu kalau amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya, begitupun orang yang bermaksiat, melakukan kesalahan yang besar, maka pun akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Semoga yang hadir di sini tanpa kecuali termotivasi dengan hadis dan ayat-ayat yang dibacakan tadi. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jelaslah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya kita mengisi hari-hari yang luar biasa dari bulan Dzulqa'dah sampai kepada awal Dzulhijjah, yang jika kita diwafatkan pahalanya melebihi jihad fi sabilillah. Padahal orang yang mati syahid di jalan Allah itu tidak dihisab oleh Allah, langsung masuk surga. Ruhnya berupa burung-burung hijau yang hinggap di daun-daun surga. Kecuali orang yang syahid memiliki hutang, dia ditahan oleh malaikat penjaga surga di depan pintu surga. Apatah lagi kita hadis yang sahih agar kita bisa melaksanakan puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.